Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 ya, bersama saya Asyaf Mansyuruddin. Baik, soal pertama, teks yang berisi serangkaian petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan adalah teks prosedur. Ini soal nomor pertama ya, karena kata kuncinya adalah petunjuk dan langkah-langkah, maka itu adalah teks prosedur. Yang soal nomor 2, ciri utama teks prosedur adalah ya ini ada langkah-langkah tadi ya, pengertiannya adalah serangkaian petunjuk atau langkah-langkah, maka jawabannya adalah langkah-langkah. Itu menjadi ciri utama dari teks prosedur. Selanjutnya untuk nomor 3, kalimat yang menggunakan kata kerja perintah disebut dengan kalimat imperatif ya. Kalimat perintah namanya. Nomor 4, berikut yang bukan contoh dari konjungsi temporal. Itu mengapa? Itu bukan contoh dari konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu ya. Nomor 5, jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja, merupakan kalimat ada jangan dan serahkan, itu kalimat imperatif ya. Verbanya berakhiran kan. Nomor 6, jika, seandainya, dan apabila merupakan kata, itu kata konjungsi, jenis kata konjungsi syarat ya, yang memerlukan syarat. Nomor 7, pastikan tuduhan pelanggaran, merupakan contoh dari kalimat imperatif ya, pastikan tuduhan. Nomor 8, ya, teks terdiri dari pendahuluan dan rincian-rincian tentang sebab terjadinya gempa bumi. Bagian pendahuluan terdiri atas 3 paragraf yang berisi pengertian gempa bumi dan jenisnya. Bagian perincian terdiri atas 5 paragraf pertama. Teks ini merupakan penilaian hasil dari teks eksplanasi ya, bagian struktur. Nomor 9, bahasa Indonesia ya, perhatikan teksnya. Bahasa Indonesia yang digunakan sekarang berasal dari bahasa Melayu dan seterusnya. Nah, ini pernyataan yang sesuai ya. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah ya, jawabannya adalah E. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Nomor 10. Ya, nomor selanjutnya nomor 10. Teks yang berisi pemaparan suatu fenomena yang terjadi secara alamiah disebut dengan ya, gampang ini teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah apa? Penggambaran rangkaian kejadian ya. 12, berikut ini ciri teks eksplanasi kecuali langkah-langkah kerja. Kalau langkah-langkah ini adalah teks prosedur. 13, urutan teks eksplanasi yang tepat adalah ya, pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Contoh kata yang menjadi penunjuk waktu dalam teks eksplanasi adalah ini belakangan ini, nah ini penunjuk waktu ya. Nomor 15, contoh konjungsi tujuan yang benar adalah agar. Pertama, kedua, selanjutnya, termasuk kata ini konjungsi ya, tapi konjungsi apa? Konjungsi petunjuk tahapan. Tujuan ceramah adalah memberikan nasihat. Nih, harusnya nasihat ya, bukan nasihat. Berikut ini bukan ciri ceramah, itu tujuannya untuk menghibur, ya, bukan tujuan utama dari ceramah itu menghibur dengan humor ya, bukan humor ya. Kemudian di pendakwah itu ya, isi teks ceramah itu kebenaran, hal yang harus dipersiapkan dalam teks ceramah ya, ini tidak menyiapkan bahan ya. Suatu metode dalam ceramah yang serta merta, ini serta merta kata kuncinya adalah impromptu ya.
improvisasi. Nomor berikutnya, bacalah teks dengan seksama. Keberhasilan hari ini dan hari kemarin dan seterusnya. Ya, ini kalau kita lihat dari teks ini merupakan teks berupa teks ceramah atau pidato ini. Ya, kita lihat Bapak Ibu guru hadirin. Nah, ini berarti teks pidato ya. Kalimat yang menyatakan penutup ya. Biasanya kalimat penutup itu dimulai dengan mohon maaf ya. Berikut yang merupakan ciri cerpen, yang bukan ciri cerpen itu tidak ada permasalahan. Pasti ada ya, dalam cerpen itu pasti mengungkap suatu masalah ya. Bagian struktur cerpen, ini bagian orientasi. Unsur pembangun cerita yang berada dalam teks disebut dengan unsur intrinsik. Nilai-nilai yang terkandung berkaitan dengan akhlak dan etika itu adalah nilai moral. Keterangan atau penjelasan singkat ya, di buku disebutnya dengan glosarium ya. Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Ini kalimat pertama berbentuk kalimat utama ya. Itu jenisnya adalah kalimat definisi. Maka paragraf yang dikembangkan dalam soal ini, dalam paragraf ini adalah paragraf dengan cara deduktif ya. Ya, demikian pembahasan soal latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Sekian, terima kasih dan semoga kalian semua sukses dalam melaksanakan kegiatan ujian penilaian akhir semester di semester ganjil atau semester gasal di tahun pelajaran 2021-2022. Semoga memperoleh nilai yang terbaik. Sampai jumpa. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.